musaddiqina wal musaddiqat. Sementara Imam Ibnu Katsir dan Asim itu membaca innal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Sedekah ini digunakan oleh Al-Quran secara umum. Baik itu sedekah dalam artian kewajiban zakat, maupun sedekah kemampuan dan keinginan untuk berbagi harta dan kebaikan di luar kewajiban zakat. Orang-orang yang menunaikan ini, kata Al-Quran, itu wa aqradullaha qardan hasanan. Seolah-olah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini yang kita catat. Orang yang mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat, itu dicatat di dalam Al-Quran. Seolah-olah mereka itu memberi pinjaman kepada Allah. Lalu apa yang akan terjadi? Yudha'afu lahum. Karena mereka mau memberikan pinjaman kepada Allah. Maka nanti ganjarannya, pahalanya, Allah akan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada kita. Di bank misalnya, ini mudah sekali untuk memberikan tamsilnya. Kalau ada nasabah datang ke kita, memiliki kemampuan finansial yang bagus, kemudian memiliki jaminan yang baik, kemudian bidang usahanya masih sangat-sangat prospek, maka kita dengan tenang kan, memberikan pembiayaan kepada dia. Oh ya, Anda mau musyarakah, Anda mau mudarobah, itu cepat di-approve oleh kita. Kenapa? Karena kondisi nasabahnya. Dia kaya, keuangannya baik, jaminannya bagus, jenis usahanya juga prospek. Pasti kita akan tenang karena bagi hasil yang kita dapatkan, itu seolah-olah sudah terjamin. Itu hubungan antara bank dengan nasabah. Bagaimana dengan Allah yang maha kaya? Kata Allah, kalau kamu mau meminjamkan kepada saya, ini bukan berarti Allah itu miskin. Tapi Allah ini mendidik manusia. Ini karena secara umum Al-Quran mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Itu hubbus syahawat, mencintai hawa nafsunya. Yang laki pasti kepengen punya istri yang cantik. Yang perempuan pasti kepengen punya suami yang tampan. Semua dari kita kepengen punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, uang yang banyak. Siapa yang tidak mau untuk itu? Oleh karena itu kata Allah, ketika kamu mau mengeluarkan apa yang kamu miliki dari bumi Allah ini, maka seolah-olah dia memberi pinjaman. Ayo, kasih uangnya ke masjid, kasih uangnya ke anak yatim, sumbangkan itu kepada kaum lemah. Itu seolah-olah kita memberi pinjaman kepada Allah. Dahsyat sekali. Nanti sama Allah, itu akan Allah lipat gandakan. Lipat gandakan itu artiannya banyak, Bapak Ibu sekalian. Salah kalau saya memahami atau kita semua memahami bahwa kebaikan itu dibalas dengan 10 banding 10 oleh Allah, kemudian tertanam dalam benak kita, saya kepengen punya, misalnya saya sebut nama mobil Astra Avanza lah. Avanza harganya 200 juta. Kalau gitu saya bersedekah 20 juta, nanti sedekah saya Allah lipat gandakan 10 kali lipat, saya akan dapat 200 juta. Itu pemahaman yang salah. Karena di sini Allah melipat gandakan, itu bukan semata-mata Allah akan lipat gandakan amal sedekah kita, amal zakat kita, walaupun itu tidak tertutup kemungkinan. Saya bersedekah 10.000, tiba-tiba di sore hari ada orang memberi saya uang 10 juta. Itu tidak tertutup kemungkinan terkait itu. Tetapi bukan seperti itu maknanya. Misalnya ini dahsyatnya sesuatu yang Allah janjikan kepada manusia yang mau melepaskan dirinya dari syahwat, keinginan untuk memegang selamanya harta itu. Kalau kita bangun subuh, kata Nabi, raqatal fajri, 2 rakaat yang kita tunaikan ketika kita sebelum sholat subuh, yang dikatakan raqatal fajri, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Dia nilainya lebih bagus daripada dunia seisinya. Apa kemudian orang yang rajin sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh akan Allah jadikan orang paling kaya di dunia? Belum tentu. Tapi boleh jadi Allah berikan kekayaan di dalam hatinya. Dia merasa cukup, merasa kaya,
Sehingga kemewahan dunia yang terhampar di hadapan orang tadi, itu seolah-olah tidak berarti. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ini dahsyatnya hikmah zakat. Orang yang mau berbagi, orang yang mau melepaskan, orang yang sadar. Saya kerja di dunia ini, sebetulnya kan modalnya dari Allah. Kita ini bahan mentahnya. Itu kan semuanya dari Tuhan. Kita bisa bekerja, itu napasnya dari Tuhan. Apa kemudian menjadi tidak masuk akal ketika Tuhan meminta bagian dari itu? Dan yang diminta pun sedikit sekali. Hanya 2,5% dari penghasilan bersih kita dalam 1 tahun. Nah, ketika kita mau seperti itu, maka Allah akan memberikan kekayaan tadi itu. Yudha'afu lahu. Orang itu akan Allah lipat gandakan. Lipat gandakan apanya? Bisa Allah lipat gandakan kekayaannya. Bisa Allah lipat gandakan rezekinya. Tapi yang paling kita harapkan dilipat gandakan hatinya. Kalau hati kita merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, rasa itu luar biasa. Dulu seorang penyair Arab tuh bilang begini, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kamu itu kalau sudah, kata orang Jawa itu nerimo, merasa kaya, merasa cukup, merasa bersyukur, merasa jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada di bawah kamu, maka perasaanmu itu akan menghantarkan hidupmu seolah-olah kamu sama dengan raja dunia. Oleh karena itu, orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak, orang yang suka berbagi, itu hatinya kaya. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu misalnya. Sahabat Utsman ini luar biasa. Dulu di zaman pemerintahan Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu pernah terjadi paceklik yang cukup panjang di kota Madinah, sehingga kekurangan bahan pangan, kekurangan sandang, kekurangan segala-galanya. Hingga pada satu masa datanglah kafilah dagang dari Syria. Istilahnya ini Sayyidina Utsman ini mungkin distributor barang yang cukup besar di kota Madinah. Ketika semua toko kehabisan stok, ya grosir-grosir besar kehilangan stok, mereka tahu bahwa pada setelah sholat Jumat itu datang kafilah dagang. Dalam buku-buku sejarah ya seperti Al-Bidayah wan Nihayah atau banyak sekali tarikh Al-Khulafa dan sebagainya, itu dikisahkan ada 1.000 ekor unta bihadzafiriha. Jadi unta kanan kirinya itu dipenuhi dengan karung barang dagangan punya sahabat Utsman. Maka semua grosir besar lah, dari Tanah Abang, dari ITC, ya mungkin dari Grand Indonesia, Mall Pondok Indah, semuanya datang kepada sahabat Utsman di rumahnya berkumpul ingin membeli barang dagangan itu untuk mereka jual kembali. Maka ketua para pedagang di Madinah itu membuka pembicaraan dengan sahabat Utsman. Dia katakan, "Wahai Utsman, hari ini kami akan mengambil barang dari engkau yang kau datangkan dari Syria itu 1 berbanding 2. Jadi kalau barang itu harganya 1.000 di Syria, kami beli darimu di Madinah ini dengan harga 2.000. Kata pedagang yang satunya. Sahabat Utsman bilang, enggak. Karena ada yang mau membeli lebih dari itu. Maka pedagang kedua mengatakan, kalau begitu 1:3. Kalau harganya 1.000 di Syria, maka saya akan membayar 3.000 di Madinah. Kata Utsman, ada yang menjanjikan lebih besar dari itu. Kata yang satunya lagi angkat tangan, kalau begitu biar saya yang beli Utsman. Saya bisa membayar 1/4. 1.000 kau beli di Syria, saya bayar sekarang di Madinah 4.000. Kata sahabat Utsman, tidak. Ada yang berani mengambil lebih dari itu. Ini suasana sedang paceklik, sedang susah. Harga-harga barang semuanya mahal. Maka kemudian kata sahabat Utsman, saya tidak akan menjual kalau hanya 1:4. Maka kemudian mereka mengatakan, saya kalau begitu akan membeli 1:5. 1.000 di Syria akan saya bayar 5.000 di sini. 1 juta di Syria saya bayar di kota Madinah 5 juta. Kata sahabat Utsman, oh enggak. Masih ada yang mau membayar lebih dari itu. Maka pedagang yang terakhir mengatakan, kalau begitu biarlah itu saya yang borong semuanya. Saya bayar 1/6.
10 juta kau bayar di Syria, 60 juta saya bayar di kota Madinah. Kata Utsman, oh enggak. Saya masih mendapatkan yang mau membayar lebih dari itu. Maka semua pedagang yang hadir di ruang tamunya sahabat Utsman itu saling melirik. Gitu. Mereka katakan, siapa pedagang itu? Kami berenam ini adalah pedagang terbesar, pemilik modal yang paling kuat di kota Madinah. Tidak mungkin ada orang lain yang akan membayar lebih dari 1:6. Kan harus kami jual berapa nanti kepada masyarakat kalau kami kulakannya saja sudah 1:6. Kata Utsman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran menjanjikan satu kebaikan itu dibalas al-hasanatu bi'ari amalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan yang diridhai Allah, itu kamatsali habbatin. Seperti orang yang menanam satu bijihan, nanti satu biji-bijian itu ambatat sab'a sanabila, akan melahirkan 7 tangkai di dalam pohon, 7 dahan. Fi kulli habba, nanti pada setiap dahan itu ada 700 buah-buahan. Maka kata Utsman, Allah standar akan membalas 1:10. Bahkan kalau saya infakkan ini dengan niat mencari keridhaan Allah, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan akhir ayat itu mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan semakin besar tergantung dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini menunjukkan bahwa zakat itu dahsyat sekali karena dia akan menghilangkan sifat kikir manusia. Dia akan menghilangkan sifat keserakahan hidup dari kita. Kita ini kalau jarang berbagi, jarang berzakat, jarang melihat orang yang membutuhkan. Itu boleh jadi hati kita itu selalu dipenuhi dengan dunia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, hikmah zakat itu adalah menghilangkan sifat egoisme, mementingkan diri sendiri, hanya melihat kepentingan hari ini, tidak pernah melihat kepentingan di masa yang akan datang. Padahal kalau kita sholat, itu baca Fatihah itu. Kan selalu Allah berfirman itu, Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Tuhan, adalah Raja, pemilik segala sesuatu nanti pada hari kiamat. Padahal Allah itu Tuhan, Raja, yang berkuasa, yang memiliki bukan saja pada hari kiamat. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, itu Allah. Kalau ayat itu mau diuraikan, kan bisa saja. Allah itu Maliki Yaumil Itsnain. Allah itu Tuhan hari Senin, Tuhan hari Selasa, Tuhan bulan Ramadan, Tuhan bulan Syawal, Tuhan kapan saja. Tapi di antara hari dan waktu itu, Allah pilih Yaumiddin, hari kiamat. Supaya kita itu punya orientasi bahwa hidup itu tidak cuma sekarang dan di sini. Tapi hidup itu adalah di sana dan di masa yang akan datang. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran itulah maka disyariatkan ibadah yang bernama zakat. Zakat ini akan mengeluarkan manusia dari sifat kikirnya dan mengerti apa itu makna hidup yang sesungguhnya. Dulu di Jawa Timur itu, saya tidak ambil contoh yang jauh-jauh, ada kiai namanya Kiai Abdul Jalil Mustaqim, itu mursyid tarekat Sadziliyah yang terkenal di Jawa Timur. Itu pernah ditanya oleh muridnya, guru, saya sering membaca hadis Nabi, saya sering membaca kitab karangan ulama, bahwa di antara perintah Allah dan perintah Rasulullah, agar kita bisa hidup bahagia kelak di akhirat, itu diminta hidup zuhud di dunia ini. Hadisnya Bapak Ibu sekalian bisa cari semua hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud. Kata Allah, orang yang hidupnya zuhud itu akan mulia, Allah akan dicintai oleh manusia di dunia. Orang sering bertanya, zuhud itu apa? Ada orang bilang zuhud itu miskin, salah. Ada orang bilang zuhud itu ngumpet di pegunungan, tidak bercampur dengan masyarakat, itu namanya zuhud. Oh enggak.
Kiai tadi memberi satu contoh, begitu muridnya tanya, guru, arti zuhud itu apa? Yang guru terangkan di dalam tafsir, di dalam hadis, di dalam kitab. Saya sudah mendengar berkali-kali, tapi saya tidak bisa memahami itu dengan baik. Maka kemudian sang guru memberikan pelajaran yang berharga buat murid. Dia katakan, muridku, kamu ingin tahu makna zuhud? Ya guru. Kamu belum pernah paham apa itu zuhud? Belum guru. Sudahlah, kalau begitu, sebelum saya ajarkan kepada kamu makna zuhud, kamu menimba di sumur. Itu di pesantren tradisional, tidak punya sanyo, tidak punya mesin air. Kamu ambil dulu ember, kamu ngambil di sumur, menimba, isi kamar mandi pesantren ini sampai penuh. Nah, ini murid yang taat sama gurunya, dia tidak pernah protes, ya saya taat sama guru, maka baik Kiai. Dia pergi itu, ngambil ember, kemudian menimba di sumur untuk mengisi sumur yang kamar mandi yang ada di pesantren. Tentu besar sekali dan butuh tenaga yang luar biasa. Maka santri tadi menimba seember demi seember sampai lama sekali, sampai tidak bisa terhitung berapa ember yang sudah dia masukkan. Tengah hari Kiai melihat santrinya sangat taat sekali, masih sibuk dengan menimba sumur tadi. Maka dia hampiri santrinya, dia bilang, anakku sudah selesai, hampir selesai guru. Ya sudahlah, cukup sekarang. Kata santrinya, berarti sekarang saya bisa ngaji zuhud Kiai. Oh belum, kata Kiai. Kamu kan capek, keringetan, sekarang kamu istirahat dulu lah. Nanti kalau keringatmu sudah hilang, letihmu sudah berkurang, kamu cepat mandi. Setelah mandi, berpakaian yang rapi, cepat datang ke rumah saya, kata Kiai tadi. Maka santri kemudian taat, dia ngadem, menghilangkan keringatnya, kemudian selesai dari itu dia mandi, berpakaian yang pantas, dengan semangat karena ingin mendapatkan ilmu tentang zuhud tadi, dia berangkat ke rumah Kiai. Begitu sampai di depan pintu rumah Kiai, dia assalamualaikum, kata Kiai, sudah selesai anakku, sudah rapi kamu, sudah. Kamu sudah mandi? Kata Kiainya. Sudah Kiai. Di mana kau mandi? Ya di kolam mandi, di bak mandi yang tadi saya isi. Loh, berarti sekarang kamar mandinya sudah habis airnya. Kamu habisi untuk mandi. Oh ya enggak Kiai. Saya tadi itu kan ngisi bak mandi mungkin bisa 2000 ember. Sementara saya mandi itu ya paling tadi menghabiskan air 3-5 ember. Kata Kiai, sudah. Kamu enggak perlu ngaji zuhud. Itulah hidup yang benar. Ambil dari dunia ini sebanyak-banyaknya, seperti kamu mengambil air tadi yang banyak, gunakan seperlunya. Sisanya biarlah dimanfaatkan oleh orang lain. Itu diantaranya hikmah orang yang mau berbagi. Dia tidak menjadi serakah. Dia tidak menjadi panjang angan-angan memiliki ini dan itu. Tetapi dia punya keinginan bagaimana dia mampu berbagi, tentu dia harus memiliki begitu banyak kekayaan. Tetapi kekayaan itu hanya sampai di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu kita juga sering salah. Oh, saya itu hidup maunya sederhana. Hidup di zaman ini tidak bisa sederhana, karena semuanya membutuhkan kemampuan finansial. Oleh karena itu kata ulama, hidup itu tidak harus sederhana, tapi hidup itu harus hebat, kaya, dan kuat. Yang sederhana itu bukan kehidupannya, tapi adalah jalan hidupnya. Oleh karena itu, hikmahnya zakat itu sebetulnya adalah membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu, dalam artian zakat itu artinya toharoh, suci. Artinya an-nama, dia berkembang. Artinya barokah. Barokah itu kualitas sesuatu melebihi kuantitasnya. Itu yang namanya barokah. Nanti kita jelaskan satu-satu. At-toharoh misalnya. Itu mensucikan jiwa. Membuat orang itu tidak kemudian sangat berorientasi kepada uang dan dunia. Itu adalah makna toharoh. Dia bersihkan. Nah, membersihkan ini dari apa? Bukan dari dosa besar, jangan berpikir, oh kalau saya koruptor, saya ambil uang negara 5 miliar, kemudian saya keluarkan zakatnya, dia menjadi bersih. Oh enggak, itu bukan artian seperti itu. Toharoh di sini boleh jadi saat kita bekerja misalnya, kita melakukan hal-hal dosa yang mungkin tidak kita sengaja, sambil
Sambil misalnya kita datang menagih ke nasabah, ada kata-kata yang kurang pantas, kita dengan sedikit keras misalnya, nasabahnya itu kemudian menjadi kecewa, tapi tidak terkait dengan pola hartanya. Maka yang sedemikian itu, dosa-dosa yang berbarengan dengan ketika kita berbisnis, tapi bisnisnya halal, itu yang akan disucikan melalui zakat seperti ini. Atau misalnya kita pernah membuka toko, kemudian ada orang pegang-pegang barang dagangan kita, kemudian kita dengan sinisnya mengatakan, ngapain pegang-pegang, kamu mau beli atau tidak. Nah, dosa-dosa yang seperti inilah yang nanti akan disucikan dengan yang namanya zakat. Itu yang arti zakat sebagai at-toharoh. Yang kedua, zakat itu an-nama. An-nama itu berkembang, pasti. Sekarang ini kita bisa lihat ya, ketika pandemi COVID-19 ini, pemerintah menggalakkan yang namanya subsidi, apa subsidi rumah tangga, apa subsidi pekerja informal, ya atau di zaman Pak SBY dulu adalah BLT. Itu kan tujuannya untuk menggerakkan ekonomi. Berharap ketika orang-orang susah itu mendapatkan uang cash, maka uang cashnya ini dia belanjakan di pasar sehingga menghidupkan ekonomi. Nah, ini juga yang namanya an-nama. Harta kita itu kalau kita bagi kepada orang yang tidak mampu, maka dia akan menggerakkan ekonomi. Itu buat orang yang menerima. Buat kitanya juga. Karena kalau kita misalnya naruh uang di rumah, 100 juta misalnya, maka setiap tahun itu ada cost of fund-nya dari Allah misalnya 2,5% tadi itu. Kalau saya punya uang 100 juta, tidak saya gerakkan, saya taruh di bawah kasur, tidak saya investasikan, maka setiap tahun saya kena 2,5%. Kalau 100 juta berarti sudah kena, berapa ya 2,5%-nya? Berarti 2,5 juta. Tahun depan saya kena 2,5 juta lagi. Kalau saya tidak gerakkan ini uang, maka lama-lama uang saya akan apa ini? Berkurang. Tapi kalau 100 juta, saya tahu ada kewajiban 2,5% adalah 2,5 juta, saya berpikir, kalau uang saya murni tidur 100 juta, maka terpotong 2,5 juta. Tapi kalau 100 juta ini saya investasikan, saya bisniskan, saya gerakkan, saya pakai untuk perdagangan, saya pakai untuk hal-hal yang akan mendatangkan uang dan juga ikut mempekerjakan orang lain. Maka saya mungkin dalam 1 tahun saya punya untung 120 juta. Kalau nanti menjadi 120 juta, maka 2,5 juta itu tidak akan diambil dari pokok yang saya miliki 100 juta. Tapi akan di-cover keuntungan 20 juta yang saya dapatkan dari menggerakkan uang 100 juta. Nah, itu maknanya zakat yang artinya an-nama. Yang ketiga, al-barokah. Nah, ini yang paling mahal. Ya. Sesuatu yang hilang menjelang hari kiamat. Ini kan sekarang banyak orang suka ngaji hari kiamat. Sampai kemarin ada anekdot kiamat tidak jadi pada tanggal 15 Ramadan. Ya, tapi tanda-tanda kiamat yang bisa kita rasakan dan itu pasti kita rasakan itu banyak. Di antaranya kata para ulama seperti Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la taqumus saah, tidak akan datang hari kiamat hatta takuna sanatu kasyahri. Sampai kamu akan menemui satu masa di mana panjangnya 1 tahun itu rasanya kayak 1 bulan. Wasyahru kal jum'ah. Lamanya 1 bulan itu kayak 1 minggu. Wal jum'atu kayaumin. 1 Jumat, 1 minggu itu kayak 1 hari. 1 hari itu kayak 1 jam. 1 jam itu kayak api yang membakar jerami. Ini saya pikir terasa sekarang. Rasanya baru kemarin Ramadan. Tahu-tahu sekarang sudah Ramadan lagi. Baru kemarin kita mengatakan ahlan wa sahlan dengan bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Hari-hari itu rasanya berlalu dengan cepat. Padahal secara lahiriah tidak ada yang berubah. Hari ini tetap 24 jam, 1 jamnya tetap 60 menit, 60 menitnya tetap terbangun dari 60 detik, 1 jam di zaman saya, itu sama dengan 1 jam di zaman Nabi, tidak ada yang berubah. Tapi apa yang hilang dalam hidup ini? Kata ulama, yang hilang itu bukan kemudian saja waktu itu menjadi berubah cepat. Tapi keberkahan waktu itu yang Allah cabut. Orang itu kalau hidup sudah tidak ada berkahnya, itu sudah kiamat lah buat dia. Berkah itu yang paling utama dalam hidup. Anda bisa bayangkan, Imam Syafi'i misalnya.
Umurnya itu hanya 54 tahun. Tapi karyanya yang beliau tinggalkan itu disebut sampai hari ini. Mayoritas masyarakat di Indonesia, di belahan bumi, banyak yang bermadzhab Imam Syafi'i. Saya berwudu seperti Imam Syafi'i, saya sholat subuh seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tentu dapat dari gurunya, para gurunya nyambung ke atas, nyambung sampai Rasulullah. Maka setiap saya melakukan kebaikan, Imam Syafi'i pasti dapat. Padahal umurnya hanya 54 tahun. Imam-imam yang lain umurnya tidak lebih dari umur kita yang biasa. Tetapi prestasi mereka, karya mereka, tulisan mereka, itu kita baca sampai hari ini. Itu yang namanya keberkahan. Kalau berkah itu sudah hilang dalam hidup, itu menjadi repot. Ya. Ini untuk saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, bahwa zakat itu akan mendatangkan keberkahan. Berkah itu tidak terkait dengan orang, dengan strata sosial seseorang, tidak juga langsung berkaitan misalnya dengan besar dan kecilnya rezeki. Saya ambil contoh misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu pernah punya murid. Murid ini kata ulama, hidupnya cukup kebelangsak lah. Kebelangsak itu hutangnya di mana-mana. Maka kemudian setelah dia melakukan berbagai macam teori penghematan, efisiensi, menata manajemen keuangan, hidupnya tidak juga berubah menjadi lebih baik. Maka kemudian orang tadi datang kepada Imam Syafi'i dan bertanya, "Guru, hidup saya ini kok berantakan ya guru. Saya bekerja kadang mendapatkan kenaikan gaji, tapi penghasilan saya itu seolah tidak memberikan dampak apapun terhadap kehidupan keseharian saya. Hutang saya semakin banyak, tidak selesai-selesai." Imam Syafi'i kemudian bertanya kepada orang tadi, "Kamu betul ingin hidupmu menjadi lebih baik?" "Oh iya guru, tentu siapa yang tidak ingin hidupnya menjadi lebih baik lagi." Imam Syafi'i, "Kalau gitu sekarang berapa gajimu?" Dia menjawab, gajinya 6 dinar. 1 dinar Islami itu kira-kira 4 gram emas, 4/4 gram emas lah. Mungkin kalau 6 dinar itu berarti ya lumayan lah. Kalau 1 dinar itu berarti uang sekarang tuh mungkin 4 juta lebih ya. 6 dinar itu 24 juta gaji dia 1 bulan. Maka Imam Syafi'i bilang, "Kalau gitu, kamu sekarang pergi ke majikanmu." "Untuk apa guru?" kata murid tadi. "Kamu minta supaya gajimu diturunkan." Ini coba lihat. Ini ceramah saya ini didengarkan saja, jangan dipraktekkan. Ya. Karena saya bukan Imam Syafi'i, saya khawatir hasilnya akan berbanding terbalik dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ini kenyataan. Muridnya bilang, "Baik guru." Ini murid yang taat, percaya dengan nasihat guru. Maka dia datang ke bagian HRD, dia katakan, "Pak, saya bulan depan minta turun gaji. Boleh nggak Pak?" Ya tentu saja boleh. Mungkin ini pegawai yang paling jarang kita temui, gajinya bukan minta naik, tapi justru minta apa ini? Turun. Begitu dia minta turun 1 dinar, gajinya 5 dinar sekarang. Berkurang kan cukup banyak. Apa yang terjadi? Di suatu bulan kemudian, dia bertemu dengan Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i bertanya, "Wahai muridku, gimana keadaan?" "Ya sudah lebih baik guru. Hutang saya sudah sedikit teratasi tapi belum semuanya." Kata Imam Syafi'i, "Kamu ingin hutangmu lunas semuanya?" "Oh, siapa yang tidak mau guru?" "Ah sudah. Kamu pergi ke majikanmu, minta turun gajimu lagi." Apa yang terjadi? Dia minta turun. Gitu loh. Dia minta turun dan diturunkan. Sekarang menjadi 4 dinar. Dan kehidupan orang itu menjadi baik. Maka di bulan selanjutnya dengan Imam Syafi'i bertanya, "Wahai muridku, bagaimana keadaanmu sekarang?" Dijawab oleh Imam Syafi'i, oleh muridnya, "Alhamdulillah guru, hidup saya sudah menjadi lebih baik." Apa kata Imam Syafi'i? "Ya sudah kalau begitu." Maka muridnya yang penasaran, "Guru, saya mau tanya, itu resep ajaib apa? Kenapa justru saat gaji saya berkurang, hidup saya menjadi lebih baik?" Apa kata Imam Syafi'i? "Saya tidak tahu. Tapi seperti yang kamu ceritakan, kamu gajinya selalu bertambah tapi kehidupanmu tidak menjadi lebih baik. Saya berasumsi dan berpikir," kata Imam Syafi'i, "jangan-jangan gajimu itu melebihi kualitas kerjamu. Jangan-jangan kerjamu itu tidak berhak untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Apa-apa yang melebihi dari kepantasan
itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Maka sekarang ketika kamu hidup gajimu turun, itu mungkin sudah ada pada kepantasan dan itu yang akan mendatangkan keberkahan. Sehingga berkah itu tidak bisa diukur di banyak dan sedikitnya harta. Oleh karena itu zakat itu di antara maknanya adalah al-barokah. Kalau kita bisa berbagi kepada orang lain dan mau melihat kehidupan orang lain, itu hidup kita menjadi berkah. Dari mana berkahnya? Paling tidak, kita akan menjadi abdan syakura. Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh saja, misalnya diri saya. Kemarin ketika awal pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, ya, saya masih beberapa kali keluar dari rumah, ada keperluan. Kadang-kadang di tengah terik matahari saya melihat ada bapak-bapak tua yang berjualan daun di sekitaran Jagakarsa ini. Ada misalnya pasangan suami istri yang tunanetra mendorong kerupuk yang begitu banyak jumlahnya di tengah terik matahari dan di tengah ketakutan kita di awal pandemi COVID-19. Ada anak kecil yang menenteng kue, ada pemulung. Saya melihat seperti itu, kemudian pas masuk, ya, saya berpikir ini orang-orang sebetulnya bukan nggak mau diisolasi di rumahnya, tapi keadaan ekonomi mereka yang memaksa mereka untuk tetap mencari nafkah di luar. Begitu saya masuk ke dalam rumah, saya dapati anak saya, istri saya, itu sedang makan. Maka di situ ada air mata yang menetes bahwa sekalipun hidup saya itu mungkin begitu banyak problem yang saya hadapi, hidup saya tidak sekaya orang lain, tapi ternyata nasib saya itu jauh lebih baik dari orang lain. Nah, yang seperti itu ketika kita turun di tepi jalan, kita beli kerupuknya, kita kasih bantuan kepada orang tua yang berjualan daun pisang di tengah terik matahari di pinggir jalan. Kita betul-betul merasakan berkah dalam hidup. Ya Allah, ternyata hidup yang saya keluhkan seperti ini, mobil yang saya keluhkan seperti ini, mungkin handphone yang saya keluhkan seperti ini. Itu boleh jadi adalah kehidupan yang diimpikan oleh orang lain. Begitu dia menerima sedekah dari saya, dia mungkin melihat saya jauh lebih mampu dari dia, dan dia mungkin bermimpi untuk bisa hidup seperti saya. Nah, ini yang dikatakan sebagai keberkahan. Ketika kita suka berbagi, suka melihat orang-orang yang jauh di bawah kita, seperti perintah Nabi, "Falyanzur man huwa asfala minkum." Rajin melihat orang yang nasibnya lebih buruk dari kita, maka di sana kamu akan mendapatkan keberkahan hidup dalam artian kamu akan lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, ini di antara dahsyatnya kalau kita suka memberikan sedekah, hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi bersih dan juga mampu untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Ini mungkin Mas Hadi sudah hampir jam 10 yang bisa saya sampaikan, nanti kita kembangkan mungkin dalam tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Pak Faiz atas paparannya. Maaf. Jadi teman-teman, kalau sedikit bersummary apa yang disampaikan Ustaz tadi, kita lihat hikmah zakat, hikmah dahsyatnya zakat. Oke. Ya, hikmah zakat. Jadi ada beberapa tadi Ustaz ya. Yang pertama adalah at-thaharah, membersihkan atau mensucikan jiwa. Tadi juga nama ya Ustaz ya. Akan memberdayakan orang untuk orang lain. Kemudian juga sebagai tadi adalah barokah, membawa keberkahan. Ya, di mana tadi kita lihat jangan penghasilan kita bertambah, apa yang kita dapat peroleh lebih banyak, cuman kualitas hidup kita nggak tambah lebih baik, nah mungkin nggak ada keberkahan di sana gitu ya. Tadi disampaikan, jangan-jangan penghasilan atau kualitas kerja kita ini nggak sesuai sama penghasilan yang kita terima. Nah, makanya segera tunaikan zakat supaya kita dapatkan keberkahan itu. Itu tadi Ustaz ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Baik, terima kasih jazakallah khair atas paparannya Ustaz Faiz. Untuk teman-teman,
kami persilakan, masih ada waktu untuk kita hingga nanti jam 10.30 kita bisa berdiskusi. Ya mungkin apalagi saat ini adalah saya pikir waktu yang tepat saat orang acu untuk haulnya akan ngambil ke bulan Ramadan biasanya sebagian. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan sampaikan. Kami persilakan untuk raise hand. Tekan Om Edo kalau dibantu dilihat. Ingin bertanya silakan. Itu ada Ricky sama Evi tuh yang Bahadi. Oh, biara satu dia. Evi ya? Sama Evi. Ricky Oke, kita berikan kesempatan dulu untuk Evi, yang lain boleh mute Om Edo. Ricky dulu, pertama Ricky. Mau nanya di luar zakat boleh nggak, Bang? Bentar ya, yang boleh di mute dulu, yang lain Om Edo. Iya. Di mute all. Sebentar, Evi maaf sebentar. Om Edo di mute. Abah mau nanya di luar zakat, ini kan kita nanti sholat Idul Fitri sepertinya tidak bisa seperti biasa. Nah, tadi tuh ada pertanyaan dari keluarga, kan kalau misalkan sholat di rumah diimamin sama kepala rumah tangga, tapi kan satu paket nih rukunnya sama mendengarkan ceramah di Idul Fitri ya. Nanti gimana ya, Bah? Kalau di kita bisa nggak, Bah? Sebenarnya usulan apakah benar rukunnya itu satu paket nih sama rukun mendengarkan ceramah setelah sholat hari raya Idul Fitri, atau boleh nggak, Pak? Ini inisiasi, Bah, pada saat nanti supaya kita nggak bingung nih nyari link ceramah, diinisiat dari tim kita atau dari tim UPZ untuk bisa ada link ceramah setelah sholat Idul Fitri ini, Abah. Jadi biar kita juga punya link sendiri atau udah ada pegangan untuk informasi ini, Bah. Oke, terkait syukron Evi pertanyaannya, tapi terkait dengan hukumnya kita serahkan dulu jawabannya kepada Pak Faiz. Persilakan Pak. Biar gampang Pak Hadi ya, saya sudah WhatsApp ke Mas Hadi, itu fatwa MUI nomor 28 yang terbaru, itu panduan ibadah Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi nanti bisa di-share ke teman-teman, itu sudah ada detailnya. Diterima ya Mas Hadi ya? Terima, Ustaz. Oke, jadi secara singkat, ini tadi pertanyaan dari Ibu Evi, kalau sholat Idul Fitri itu dilakukan di rumah. Ya, kalau memang daerahnya itu zona merah, penyebaran COVID tidak terkendali, ya, kemudian kita tidak tahu mana PDP, terus kemudian bahkan orang tanpa gejala OTG itu, dan cukup riskan misalnya kita sendiri tidak mendapatkan ketenangan ketika berkumpul, maka boleh dilakukan di rumah. Nah, tadi itu masalahnya siapa yang jadi imam. Nah, ini juga bagus ini. COVID ini juga membuat semua laki-laki belajar jadi imam ini di rumah, ya. Ada yang bacanya terpatah-patah, ada yang merasa malu dengan anaknya gitu dan sebagainya. Bahkan di sebagian rumah itu saya dapatkan yang jadi imam anaknya, karena anaknya ngaji TPA-nya bagus dan sebagainya. Jadi yang jadi imam itu adalah laki-laki yang sudah baligh, ya. Jadi kalau memang suami itu paling bagus, mungkin punya anak udah umur 15 tahun, bacaan Qur'annya lebih bagus dari bapaknya, maka dia yang jadi lebih fasih, mahrotnya lebih benar, itu anaknya. Nah, kemudian khutbah, ini bukan ceramah tadi ya, ini khutbah. Jadi ada syaratnya. Kalau ceramah itu nggak pakai syarat. Tapi kalau khutbah itu ada rukun dan syaratnya. Di antaranya suci, ya, kemudian memulai dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ada sholawat kepada Nabi, ada membaca ayat Al-Quran, ada memberi wasiat tentang takwa dan sebagainya. Itu tidak menjadi wajib kalau dilakukan di rumah. Jadi kalau memang nanti tidak ada yang memiliki kemampuan untuk berkhutbah, maka cukup sholat Idul Fitri saja diimami oleh siapa itu suaminya kalau jumlahnya banyak. Nah, kalau mungkin ada pegawai kita yang masih jomblo, ya, hidup sendirian, dia juga takut keluar, maka dia bisa melakukan seperti sholat sunnah biasa 2 rakaat. Kalau tidak ada jamaah sama sekali, maka tidak perlu dengan adanya khutbah. Nah, nanti jelasnya takbirannya gimana, sholatnya gimana, mungkin Mas Hadi bisa share ke teman-teman tadi fatwa dan panduan dari MUI secara lengkap. Ya, sudah langsung di-share tadi teman-teman, saya udah share ke all.
ke all group, jadi teman-teman nanti bisa lihat detailnya panduannya. Evi, ya jadi mungkin kita ngacu ke sana dulu ya, Evi ya. Iya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Evi. Teman-teman tadi, Edo, setelah Evi tadi siapa? Ada Ricky ya? Ricky sama Neneng. Oke, Ricky ya. Ricky, silakan, Bro Ricky untuk pertanyaannya. Pardon. Ya, Bu Ricky. Kalau Kalau nggak mau ke Ricky Neneng belum, aja. Kalau nggak ke Neneng. belum Ricky udah ready? Ricky siapa? Ricky Juldahir kan tadi kan? Iya, Ricky. Aduh, Ricky Juldahir, gue kepencet apa dia? Oh, dia kepencet. Oke, kita habis ke Neneng aja ya. Om Ricky hati-hati kepencet ya. Oke, Neneng. Silakan Neneng ya. Mana Neneng? Neneng Pontianak atau gimana nih? Pontianak. Apa kabar Neneng? Alhamdulillah, baik, Bah. Silakan Neneng pertanyaannya. Nggak usah, dia jangan nanya ke saya ya. Pak Ustadz, saya mau nanya untuk sebenarnya kan di surah At-Taubah itu dijelaskan bahwa memang ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ya kan ada fakir, miskin, ambil zakat, mualaf gitu ya. Terus kalau misalnya kalau zakat fitrah kan memang kita mengeluarkan biasa di masjid dekat rumah ataupun memang lembaga ambil zakat yang memang sudah ada pada saat bulan Ramadan. Nah, kalau untuk zakat mal sendiri, apakah kita keutamaannya tuh apakah lewat lembaga amil zakat agar semua 8 komponen ini menerimanya atau kita bisa menyalurkan sendiri, Pak Ustadz? Ya. Kemudian kalau untuk zakat mal sendiri kan perhitungannya itu kan dari jumlah harta yang kita dapatkan selama 1 tahun ya Pak Ustadz ya? Iya. Kalau kita mengeluarkannya setiap kita dapat gajian gitu ya Pak Ustadz ya, jadi setiap kita dapat gajian kita keluarkan, terus kita keluarkan sendiri langsung ke salah satu dari 8 golongan itu bagaimana keutamaannya. Terus minta menjelaskan sedikit tentang zakat tabungan. Saya juga pernah mendengar ada zakat tabungan, jadi kalau misalnya tabungan kita itu setara dengan 85 gram emas ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi harus dikeluarkan gitu. Oke. Itu aja sih Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Neneng. Silakan, Pak Ustadz. Baik, ini terkait dengan pertama nanti Neneng tetap online ya, supaya nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa ditanyakan kembali ya. Yang pertama saya ingin jawab adalah terkait dengan zakat mal tadi. Itu afdalnya dibayarkan ke lembaga zakat atau secara pribadi. Itu tergantung situasinya, Neneng ya. Jadi kalau misalnya di sekitar kita yang di dalam fikih itu dikatakan tetangga. Tetangga itu oleh ulama dikatakan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, depan, belakang lah dalam satu kampung. Mungkin RT atau RW lah sekarang. Itu ada orang yang berhak menerima zakat dan kita bisa pastikan bahwa lembaga-lembaga zakat tidak sampai penyalurannya kepada orang tadi. Saya punya tetangga di samping miskin. Kalau saya bayarkan zakat saya ke Basnas, Basda atau lembaga zakat apapun, saya khawatir tetangga itu tidak dapat zakat, bukan zakat dari saya, zakat secara keseluruhan. Maka lebih afdalnya saya serahkan zakat itu kepada tetangga saya. Karena konsep zakat itu yang paling afdal diserahkan kepada yang paling dekat. Oleh karena itu, buat teman-teman yang mau membayarkan zakat ke lembaga zakat, itu boleh kok memberikan syarat. Misalnya, saya hidup di daerah, katakanlah ya, saya suka ngajar di Pademangan, itu kawasan kumuh di Jakarta, banyak orang butuh, di Perumpung, di Jakarta Timur, di Pedongkelan misalnya. Nah, saya tahu bahwa mereka itu butuh. Maka saya bilang, tolong ya, zakat saya distribusikan kepada masyarakat A, B, C. Gitu kan. Nah, kalau kita tahu bahwa masyarakat kanan kiri kita sudah dapat zakat dari lembaga zakat lain, dari masjid, maka kita boleh juga untuk membayar zakat ke lembaga zakat. Karena biasanya lembaga zakat itu kan ada optimalisasi, ada pemberdayaan yang mungkin lebih bermanfaat. Tapi kalau di kanan kiri kita ada orang yang membutuhkan, utamanya fakir dan miskin, yang butuh makan, sandang, pangan, papan, maka itu lebih utama dibayarkan ke situ ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
adalah zakat yang dibayarkan setiap bulan. Jadi kalau kita punya gaji, kemudian setiap bulan sudah dipotong 2,5%. Maka sebetulnya itu orang baik banget sama agama, Mas Hadi, Mbak Neneng ya. Itu orang baik banget. Karena dia akan membayar zakat lebih dari kewajibannya. Karena zakat itu kan diambil dari harta bersih. Gaji kita setiap bulan misalnya, kalau kita punya tahun zakat misalnya, dari 1 Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Maka gaji kita selama 12 bulan itu kan tidak diambil dari pokok gajinya. Tapi gaji kita sudah dipotong dulu untuk nafkahi, biaya uang sekolah anak, bensin, makan, segala. Terus sisanya kita tabung kan. Nah, sisa itu yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Itu yang sisa. Jadi kalau kita begitu punya gaji misalnya 10 juta, dipotong 2,5%. Maka kalau kita lihat besaran nilai zakat yang dibayarkan itu lebih banyak dari apa yang sebetulnya menjadi kewajibannya. Maka itu orang baik sekali. Tapi jangan nanti begitu dia hitung ulang, wah ini saya lebih bayar zakat diminta balik. Oh enggak, ini bukan pajak gitu loh. Jadi kalau mau seperti itu, bayarkanlah setelah 1 tahun. Kalau sudah dibayarkan setiap bulan 2,5% dipotong, maka setelah setahun dia tidak punya kewajiban apapun. Karena dia sudah memotong itu setiap bulannya. Ya, itu yang tadi ditanyakan. Kemudian terkait dengan tabungan. Ya, tabungan itu dizakati kalau memang sudah sampai nisab. Nisab tadi itu 85 gram emas 24 karat, itu pendapat Imam Abu Hanifah, itu banyak diambil oleh lembaga zakat. Ada yang berfatwa, Imam Syafi'i itu 96 gram emas 24 karat. Jadi tinggal dihitung saja. Emas sekarang itu 900 ribuan ya. Kalau dikali 85 ya itulah batasan nisabnya selama setahun. Jadi perlu saya ingatkan teman-teman, mulai sekarang juga harus biasa mempunyai tahun zakat, bukan sekedar kayak tahun keuangan perusahaan. Jadi kalau orang yang belum pernah berzakat, belum pernah hartanya sampai nisab itu nggak masalah. Tapi kalau sudah pernah sampai nisab, diingat-ingat kapan pertama kali saya punya uang 1 nisab. Sekarang kalau boleh kita langsung implementasi ya, misalnya. Sekarang emas berapa harganya? 900 ya? 900 ribu kali 85. Maka keluar uang 76.500.000 ya. Nah, kapan kira-kira misalnya Mas Hadi pertama kali punya uang 76.500.000. Nah, itu berarti di awal tahunnya itu. Misalnya saya punya itu 76 itu tanggal 10 Ramadan. Maka lihat 10 Ramadan yang akan datang. Uangnya 76 juta apa enggak? Kalau ternyata setahun kemudian uangnya jadi 50 juta, dia enggak wajib zakat. Tapi bagus kalau dia mau sedekah, infak dan sebagainya. Tapi kalau kemudian tahu-tahu setelah setahun uangnya jadi 100 juta, jadi 200 juta tabungannya, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Mungkin Mbak Neneng sudah bisa dipahami? Neneng? Sudah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, baik. Jadi Neneng siap ya, tabungannya yang banyak itu insya Allah ya akan makin bermanfaat ya setelah dikeluarkan zakatnya ya. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, untuk berikutnya Mbak Amel, Pak Andri. Mbak Amel selanjutnya. Oh, Mbak Amel baru Pak Andri ya di situ ya. Pak Adi, Pak saya ya, Fauzi. Tadi ada masuk chatnya Pak Andri dulu setelah Mbak Amel, Abi. Afwan. Silakan Mbak Amel, kemudian nanti dan juga Pak Andri. Silakan. Yuk, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita punya rumah yang niatnya akan dikontrakan, tapi sampai saat ini belum ada yang mengontrak, bagaimana cara perhitungan zakatnya? Terus yang kedua Pak Ustadz tadi yang menyambung Pak Ustadz bilang mengenai nisab emas dengan ketentuan 85 gram atau 96 gram. Kalau kita punya lebih dari jumlah tersebut, dihitungnya semuanya atau dikurangin ketentuan tersebut Pak Ustadz? Oke. Nanti saya jelaskan, baik. Contohnya misalnya kita punya 200 gram, ketentuan nisabnya kan 85 gram. Apakah dikurangin jumlahnya atau hitung dari semuanya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Oke. Ya, terima kasih Mbak Mel. Tafadhol, Ustaz. Ya, ini saya supaya ingat-ingat ya. Kalau emas tadi ya dihitung dari semuanya. 85 gram itu hanya standar ukuran minimal. Jadi kalau punya 200 gram, ya dari 200 gram itu Bu Amel berarti zakatnya. semuanya ya Ustaz? Semuanya. Oke. Rumah yang ingin dikontrakkan, tapi belum mendapatkan penghasilan kan? Iya betul Nah, Ustaz. ini sama dengan zakat niaga, zakat perdagangan. Kita punya toko kan? Kita punya toko, di toko itu ada kulkasnya misalnya, ada lemarinya, ada mobil untuk antar barang, ada motor untuk delivery ke rumah. Itu kan tidak kena zakat kan? Karena itu dikatakan modal usaha. Kalau nanti perdagangannya mendatangkan keuntungan, pampasnya laku, susunya laku, ya minumannya laku, maka kemudian kan ada uang. Uang itu yang kemudian dikatakan kalau sampai nisab tadi itu 76 juta sekian perdagangan tadi wajib mengeluarkan zakat. Jadi selama rumah itu kosong, tidak dikontrakkan, ya berarti kan sama dengan toko yang tidak memiliki penghasilan. Begitu kan Bu Amel? Iya betul Maka Ustaz. rumahnya tidak wajib untuk dizakati. Gitu, Oh oke. Nah, Makasih, kalau Ustaz. nanti uangnya masuk misalnya nih, dalam 3 bulan ke depan tahu-tahu ada uang masuk, ya maka uang masuk itu dimasukkan ke uang Bu Amel pada tahun zakat yang berjalan kemudian gitu loh. Iya baik Ustaz. Oke ya, baik ya. Ya makasih Oh, Ustaz. terima kasih Mbak Amel. Alhamdulillah ya, emasnya sampai 2 kilo tadi ya Mbak Amel ya. Alhamdulillah. Contoh itu Abah. Ya, lebih banyak ya insya Allah ya. Udah, Mbak Amel. Mbak Amel luar biasa. Amin. Baik, Ustaz, tapi tadi selain, mohon maaf tambah sedikit, selain apa sudah nisab, tapi juga masuk ke haulnya. Oh iya, 1 tahun. Ya. Dan diingat itu Mas Hadi ya, itu 1 tahun hijriyah. Tahun hijriyah, betul. 2,5%. Kalau pakai satuan Masehi, karena kan berarti harinya lebih panjang nih kan, maka bukan 2,5%. Hati-hatinya 2,7%. Kurang lebih lah. Ya. Baik, berikutnya Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi sudah disinggung, alhamdulillah, mengenai kita ini sebagai karyawan kan berpenghasilan dari gaji. Ya. Tadi sudah disinggung sama Pak Ustadz. Apakah ada kalkulator yang bisa di-sharing ke kita? Karena kalkulator untuk menghitung pajak dari gaji. Karena kan pengurangnya itu kita bingung nih. Tadi Pak Ustadz bilang untuk makan, minum, itu kan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Apakah misalnya ada pinjaman KPR lah rumah, itu juga sebagai pengurang gitu. Nah kalau ada kalkulatornya tentunya sangat baik, terutama mungkin buat UPZ BK ya. Nanti kalau punya kalkulator supaya seluruh karyawan Permata ini pakai kalkulator itu supaya tiap bulan bisa bayar pajaknya ke UPZ. Baik, syukran. Pajak apa zakat ya? Zakat maksudnya ya, bukan pajak ya? Sorry, pajak, zakat, bukan pajak, zakat. Kalkulatornya. Iya, oke. Saya jawab Mas Hadi ya? Ya, silakan Tafadhol, Ustaz. Oke. Jadi kita kayak bikin neraca keuangan itu Pak, ada aktiva, ada pasiva. Nah, apa saja yang boleh dikurangi dari harta wajib zakat? Itu kan nafkah pokok misalnya. Kalau kita dipotong pajak penghasilan misalnya. Kemudian KPR misalnya. Kita kan juga punya kewajiban untuk membayarkan KPR itu misalnya. Maka kemudian kewajiban itu boleh dipotong tapi pada tahun yang berjalan, Pak. Jadi hutang kita. Saya punya hutang misalnya KPR rumah senilai 5 miliar. Tapi bulanannya 20 juta. Maka yang dipotong itu hanya 20 juta. Tidak boleh kemudian, saya nggak wajib zakat. Kenapa? Hutang saya masih 5 miliar. Kalau seperti itu nanti semua pengusaha juga nggak bayar zakat karena nilai hutang jangka panjangnya kan cukup besar. Jadi yang boleh dipotong itu adalah cicilan yang ditagih pada tahun zakat itu gitu loh Pak Andri. Ya, oke. Ya, kemudian termasuk pajak. Kalau pajak itu menjadi kewajiban dikeluarkan dulu gitu loh. Iya. Nah, itu. Jelas ya Pak ya? Kebutuhan pokok ya Pak ya? Iya, kebutuhan pokok sebulan itu berapa untuk makan, transportasi, semua yang dibutuhkan sesuai dengan kepantasan. Oke Ustadz, jelas.
Oke, jelas ya. Mas Hadi, Ya. sebelum lanjut ke yang lain, saya mau kembali ke siapa tadi yang emas 200 gram itu ya? Mbak Amel. Iya. Iya, Ini Pak. ada, Mbak Amel masih ada ya? Ada Pak Ustadz. Oke. Kalau emas itu dipakai sebagai perhiasan perempuan, itu tidak wajib zakat. Tapi pada kepantasan. Ya. Kalau tiap hari ganti bros, setahun itu 365, punya bros 365 model, ya sisanya wajib zakat lah, dipakai sesuai kepantasan. Mungkin 2-3 set itu tidak wajib zakat. Tapi kalau orang punya perhiasan emas sampai misalnya 100 set, saya pribadi ikut pendapat ulama yang di luar kepantasan itu wajib kena zakat. Ya, begitu ya Bu Amel, tambahannya saya lupa. Oke. Artinya dipotong ya Ustadz dari yang udah yang kita pakai ya? Iya, yang dipakai. Ya, makasih Ustadz. Ya. Kalau terima kasih. Mbak Amel mudah-mudahan jelas ya Ustaz. Mbak Amel ya. Ustaz, ini ada tambahan menyangkut yang tadi dijelaskan untuk pertanyaan Mbak Amel tadi sebelum kita ke pertanyaan Abi. Ini sebagian kan ada mengkiaskan itu terkait dengan zakat pertanian ya Ustaz ya? Oh iya, zakat kontrakan. Iya, atau zakat kontrakan ya Ustaz ya, yang lebih besar ya. Ini gimana Ustaz perhitungannya? Itu adalah fatwa Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ketiga mengkaitkan zakat kontrakan itu dengan zakat pertanian, namanya al-mal al-mustafad. Itu ijtihad beliau. Ada sebagian ulama yang mengikuti beliau, tapi mayoritas ulama mengatakan itu dikaitkan dengan zakat mal sama. Karena sama dengan kita punya perdagangan, kita punya apapun itu kan dimasukkan kepada zakat harta. Tetapi kalau mau ikut zakat pertanian, ya itu boleh-boleh saja. Ya. Jadi setiap ada orang bayar kontrakan, itu kita bayarkan sebanyak 5% ya, bukan 10%. Ya, kita bayarkan, Profesor Yusuf Qardawi itu mengatakan dikenakan tarif 5%. Gitu. Ya, tapi mayoritas lembaga zakat dunia tetap mengatakan bahwa itu dimasukkan kepada zakat mal. Ya. Ya. Teman penjelasannya. Untuk itu kita lanjutkan Abi tadi. Abi udah ada di antrian berikutnya. Silakan, tafadhol Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Fauzi. Ya, Ustadz yang mau saya tanya begini. Jadi kan tadi sudah sebagian dijawab. Sebenarnya kita bisa mencicil ya pembayaran zakat itu pada saat kita menerima setiap bulan, walaupun kan nisabnya setahun gitu, atau jatuh temponya misalnya dari Ramadan ke Ramadan gitu. Yeah. Nah, yang mau saya tanya gini, zakat yang kita cicil tadi setiap kita terima gajian, itu kita berikan kepada katakanlah satu keluarga miskin untuk dia membiayai anaknya sekolah dan untuk misalnya ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi kita itu tidak menjelaskan bahwa yang kita berikan itu adalah bagian dari zakat kita. Jadi kita berikan aja. Artinya kan kita nggak secara spesifik menyatakan apa. Ya, gitu. ya. Apakah itu memang diperkenankan? Artinya benar-benar ya udah kita tetap benar sudah menunaikan kewajiban zakat kita. Artinya Pak Fauzi niat ya? Iya, niat Ustaz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hadi, ya saya jawab ya. Ini ada dua perbedaan dulu secara umum dalam syariah. Ada bedanya antara zakat dengan sedekah. Ya, sedekah itu bukan sodakoh dalam bahasa Quran. Sodakoh dalam bahasa Quran sama dengan zakat. Tapi sedekah biasa lah di luar zakat. Kalau sedekah biasa di luar zakat, maka yang afdol itu memang secara sirron. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu macam-macamin lah Pak ya. Nah kalau zakat ini ada bedanya Pak Fauzi. Kalau orang di sekitar kita itu curiga bahwa kita nggak zakat gitu loh. Misalnya, maka orang tadi punya kewajiban untuk mengumumkan. Ini loh, saya bayar zakat ya. Ya, karena dia terkenal misalnya, maaf, pelit misalnya. Nah, dia harus mengumumkan supaya orang tidak terjerumus kepada dosa. Dosa prasangka tidak baik. Itu orang kaya nggak pernah zakat. Padahal dia mungkin zakat, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, yang seperti ini, maka orang tadi punya kewajiban untuk mengikrarkan ini loh zakat.
Itu satu. Yang kedua, kalau contohnya seperti Pak Fauzi tadi, maka itu sudah cukup, Pak. Yang penting Bapak niat, ini saya keluarkan sebagai apa ini? Zakat. Jadi memang dalam fikih itu ada ulama yang mewajibkan ijab qabul ketiga zakat. Jadi harus, ini saya serahkan zakatnya ya, saya terima. Ada yang seperti itu. Tapi ada ulama mengatakan bahwa zakat itu sama dengan ibadah yang lain. Innamal a'malu binniyat. Maka niatnya yang menjadi faktor. Kalau sudah seperti itu, dan orangnya memang sudah masuk kriteria yang berhak mustahik menerima zakat, maka sudah cukup yang dilakukan seperti Pak Fauzi katakan tadi. Begitu Pak ya? Cukup, Abi? Menjawab ya, Abi? Abi? Ya, insya Allah ya. Oke. Terima kasih. Ya, Abi. Ya, baik Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Ustaz, ada titipan pertanyaan nih dari Samarinda. Iya. Jadi kalau zakat fitrah ya dengan kondisi sekarang pandemi ini via transfer ya Ustaz. Ya kira hukumnya bagaimana Ustaz? Kenapa zakat fitrah? Via transfer Ustaz. Oh iya. Bukan berbentuk bahan pokok. Barang. Iya. Ya. Jadi sebetulnya ini penting juga dalam fikih itu terbuka sebetulnya. Mayoritas ulama itu mewajibkan zakat fitrah itu dalam bentuk makanan. Imam Abu Hanifah itu mengatakan terbalik. Justru yang afdol itu diberikan dalam bentuk uang. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat perbedaan di kalangan ulama itu jangan sekedar lihat dalilnya. Tapi lihat latar belakangnya. Kenapa si A berfatwa seperti ini, kenapa si B berfatwa seperti itu. Mungkin situasi dan kondisinya yang berbeda. Maka di dalam ilmu tarikh tasyri' namanya, kalau kita belajar fikih secara dalam, itu ulama mengatakan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, misalnya Imam Malik, itu hidup di satu komunitas lingkungan masyarakat yang transaksinya masih barter. Jadi kalau kita beli baju di pasar, itu harganya tidak harus uang. Bisa, baju ini sama dengan 1 ekor kambing, sama dengan 15 ekor ayam. Sehingga orang memegang barang, itu sama dengan orang memegang uang cash, tidak ada bedanya. Sementara Imam Abu Hanifah yang hidup di Irak, itu transaksinya sudah by cash, sudah pakai uang. Sehingga kalau orang punya barang, kalau dia butuh barang yang lain, maka dia harus menjual barangnya. Maka barang yang dijual ini kan pasti nilainya akan lebih rendah. Misalnya beras zakat fitrah harganya 10.000. Kalau dia butuh uang, kan dia jual dulu beras zakat fitrahnya. Dan tidak mungkin dia jual dengan nilai 10.000. Dia pasti dibeli oleh pedagang beras 5.000. Rugi kan fakir miskinnya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa konsep Nabi tu'matan. Yang betul nas hadisnya ini. Imam yang 3 itu berpedoman bahwa zakat fitrah itu tu'matan. Sebagai to'am, makanan. Tapi Imam Abu Hanifah mengkiaskan, kata beliau, tidak semua makanan itu harus dimakan. Buktinya di Quran, orang yang diganjar dengan api neraka, itu karena dia memakan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Kata Quran itu makan harta anak yatim. Apa berarti dia harus ambil uang anak yatim, dia pakai beli nasi padang? Kan enggak. Dia pakai beli pulsa, dia bayarkan ini, dia termasuk memakan. Maka kata Imam Abu Hanifah, itu boleh dibayarkan dengan uang. Nah, dalam situasi seperti sekarang, itu kan 2 imam yang punya integritas dan kredibilitas keilmuan yang luar biasa. Maka itu menenteramkan hati kita. Kalau kita mampu membayarkan dalam bentuk barang, dan orang itu memang yang menerima fakir miskinnya butuh dengan beras, kita berikan dalam bentuk beras. Kalau kemudian fakir miskinnya lebih senang dan juga kebutuhannya, misalnya sekarang sudah banyak yang bagi sembako, pemerintah bagi, daerah bagi, sementara dia nggak butuh sembako, tapi dia butuh apa ini? Uang. Maka kita serahkan zakat mal kita kalau ada, atau zakat fitrah dalam bentuk apa ini? Uang. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan fakir miskin. Yang perlu diingat bahwa dalam membayarkan zakat, itu maslahat yang dijadikan pertimbangan oleh ulama adalah maslahat penerimanya, bukan yang memberi. Jadi bukan yang memberi enakan ngasih apa ya, bukan itu. Tapi yang menerima lebih suka menerima dalam bentuk apa. Nah, itu yang dipertimbangkan. Begitu ya Mas Adi ya. Jadi dalam masa seperti sekarang ya ditransfer saja. Iya. Siap. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Ustaz, Afwan, ini sebenarnya kan kita sekitar masih 4 atau 5 menit ya. Tapi masih ada pertanyaan. Boleh. Gak apa-apa.
Oke, Widi. Yang penting tidak lebih dari 15 menit lagi karena masjidnya mau dibersihkan nih. Berarti untuk Neng Widi dulu, silakan Neng Widi. Assalamualaikum Pak Faiz. Apa kabar Mbak Windy? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Faiz, aku mau tanya, ini kan dalam kondisi kayak gini kan banyak orang-orang yang mungkin daya beli atau dia kan menurun ya Pak Faiz ya. Jadi dalam biasanya kan kalau kita bayar zakat itu kan biasa paling afdol kan ke lembaga-lembaga zakat karena penyalurannya biasanya sudah lebih clear ke 8 amil zakat itu gitu ya Pak Faiz ya. Nah tapi dalam kondisi di mana ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin teman atau kerabat yang sekarang kita tahu kondisinya lagi susah gitu ya, saya misalnya penghasilannya tidak mencukupi atau misalnya jadi sangat menurun untuk konsumsi segala macam, itu kalau kita kasih alokasi dana zakat kita ke mereka itu apakah bisa disebut sebagai zakat juga atau itu jadi terhitung sedekah aja ya Pak ya? Ya. Baik. Tadi sudah disinggung ya jawabannya Mbak Windy ya sebenarnya secara umum. Jadi kalau kita mau bayar zakat, itu konsep zakat itu yang paling dekat, yang paling berhak untuk menerima. Jadi kalau di samping kanan kiri kita ternyata dalam kondisi COVID seperti sekarang, itu sangat membutuhkan dan mereka tidak tercover oleh lembaga zakat manapun, maka yang lebih utama kita serahkan kepada mereka. Oke, tapi dalam konteks ini misalnya mereka masih punya pekerjaan, tapi gajinya misalnya di bawah UMR gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya dikategorikan. Ketentuan syariahnya itu adalah ada fakir, ada miskin. Betul. Gitu ya. Salah satunya kan, kalau yang ada yang memang nggak punya penghasilan sama sekali, itu pasti menerima zakat kan gitu. Ada yang punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk dia hidup layak, gitu loh. Misalnya dia punya pekerjaan, tapi anaknya banyak, tanggungannya banyak, sekalipun UMR, dia tetap berhak menerima zakat. Karena dia mungkin membutuhkan itu gitu. Nah, tapi itu kembali bukan kepada ketentuan syariah, tapi bagaimana Mbak Windy bisa membaca itu sendiri gitu loh. Bahkan misalnya ada orang gajinya misalnya 20 juta, tapi dia mengayomi begitu banyak anak yatim di rumahnya. Atau itu nggak dihitung dari itunya, tapi dari kebutuhan dianya gitu. Oke, jadi walaupun dia punya rumah, punya motor, misalnya punya handphone, tapi misalnya dalam dia tidak kondisi mencukupi pandemi seperti sekarang, kemudian jadi jatuh sulit makan misalnya, dia berhak menerima itu. Iya betul, untuk kebutuhan hidup sehari-hari jadi susah gitu ya Pak ya. Nah, tapi dibatasi pada kepantasan tadi Mbak Windy, misalnya dia punya mobilnya misalnya Innova, ya suruh jual dulu lah mobilnya, tuker Avanza gitu loh, supaya dia tidak menjadi mustahik zakat karena dia masih punya harta kan, tapi dia nggak mau turun dari, misalnya dia pakai iPhone 11, ya jual dulu lah tuker sama iPhone 6 kan gitu misalnya gitu. Bukan berarti kemudian setiap orang yang seperti itu kemudian termasuk mustahik zakat, nggak gitu. Nah, dia bisa menjadi mustahik zakat kalau dia sudah berusaha, misalnya dia punya rumah. Saya punya rumah untuk hidup, saya mau jual deh, saya mau pindah ke pinggiran kecil. Iya, tapi ternyata rumahnya nggak laku-laku gitu loh. Menunggu itu ya dia macam mustahik gitu Mbak Windy. Oke, clear Pak. Oke. Ya jazakallah ya Pak. Sama-sama Mbak Windy. Terima kasih Neng Windy ya. Jadi tadi walaupun anaknya banyak, Ustadz, tapi kalau misalnya cukup dia nggak termasuk mustahik ya. Nggak terlalu mustahik gitu loh. Gitu ya. Ini kenapa senyum-senyum ya Pak? Kenapa ya Abah ya? Anaknya 7 soalnya Abah. Anaknya 7 tapi penghasilannya 200 juta. Amin. Ustaz. Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Saya pernah baca, mudah-mudahan saya nggak salah baca. Jadi kalau tadi kan ada nisab gitu ya, dengan nisabnya emas ya. Tapi ini ada dia kalau misalnya dia nerima, ada penerimaan yang sifatnya langsung dia terima dan itu misalnya di atas nisab atau jauh di atas nisab. Apakah itu langsung wajib zakatnya atau gimana Ustaz? Oh, itu kaitannya dengan rikas. Rikas itu barang temuan yang di luar dugaan. Kayak bonus, maaf ya. Enggak, kalau bonus tahunan yang dia memang sudah menjadi tradisi itu enggak termasuk, THR itu enggak termasuk gitu loh. Tapi bonus yang tidak dia duga-duga gitu. Jadi tidak ada dalam SOP perusahaan gitu loh Mas. Nah itu kan dulu di masa lalu misalnya saya lagi jalan tahu-tahu nemu emas gitu loh. Saya gali-gali rumah saya nemu emas misalnya. Nah itu dia nggak menyangka kan dia dapat seperti itu. Atau dia didaftarkan, dia nggak pernah tahu tuh
Tahu-tahu dia dinominasikan ikut Nobel misalnya, dapat $1 juta. Nah, yang seperti itu kena zakat. Nah, tarifnya pun berbeda itu, Mas. Itu bukan 2,5%, tapi 20%. Nah, tetapi kalau seperti THR itu kan ada klausulnya di perusahaan. Nah, itu tidak sama dengan itu karena semua dari kita udah pasti tahu kan, ini saya dapat THR. Gitu. Nah, itu masuk kepada zakat mal tahun berjalannya aja. Gitu. Zakat mal aja ya? Iya. Jadi kayak. Tapi kalau mau dibayarkan 20% tuh nggak ada larangan, Mas. Kalau dalam hal ini itu tidak ada pelanggaran syariah, malah lebih bagus gitu. Lebih bagus ya. Iya. Jadi Pak Hanif ya alhamdulillah bonusnya luar biasa Pak Hanif. Jadi itu perhitungan zakat mal Pak Hanif gitu Pak Hanif ya. Misalnya Pak Hanif tahun standar Pak Hanif itu bonusnya Avanza. Tahu-tahu dikasih BMW seri 7 tahun ini sama Astra. Amin, nah, itu baru keluarnya 20% Pak. Baik, jazakallah khair Ustaz, waktunya untuk teman-teman sudah cukup. Kita waktunya akan berakhir. Sebelum kita tutup, Ustaz mungkin ada summary sedikit saja. Kemudian kita tutup dengan doa Ustaz untuk pertemuan kita kali ini. Baik, summary saya mungkin kali ini keluar dari konteks zakat ya, Mas Hadi ya, tapi pada konteks pandemi COVID-19 ini. Jadi saya berpesan kepada teman-teman ya, Corona, COVID-19 itu kata banyak guru saya yang ahli tasawuf itu mengatakan musibah itu seperti tamu. Dia datang karena keperluan tertentu. Kalau kita sebagai tuan rumah cepat menyelesaikan keperluan sang tamu, maka tamu itu juga cepat pergi. Jadi corona itu mungkin datang untuk menyapa kita, yang selama ini nggak pernah jadi imam di rumah, yang selama ini nggak pernah jadi imam secara benar di rumah, yang selama ini terlalu tersibukkan dengan aspek-aspek yang keduniawian. Nah itu kita robah lah. Ketika kita berusaha hidup seimbang antara dunia dan akhirat, kita tunduk kepada Allah. Coba lihat ini kekuasaan Allah ya. Dengan COVID yang kecil, lebih dari nano itu, mampu melumpuhkan semua keperkasaan hidup duniawi ini. Kita cepatlah, oh iya, ini Allah negor saya. Sholatnya semakin baik, zakatnya juga semakin optimal, sedekahnya keluar, perhatian kepada anak, istri, ya suami, itu lebih baik. Nah, itu mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu, ya COVID ini akan berlalu. Imam Ghazali itu bilang begini, kalau kamu di tengah jalan ketemu dengan anjing besar yang menakutkan, kamu tidak perlu lawan. Tapi kamu berbaik-baik saja sama yang punya anjing, maka kamu akan selamat. Yang punya COVID itu kan Allah, banjir Allah, gunung berapi itu Allah. Kita perbaikilah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah itu hidup kita menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Dan pandemi ini Allah angkat dari kehidupan kita di muka bumi itu. Begitu Mas Hadi Sumari kali ini, supaya kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kebaikan hidup. Ya, kita diberikan taubat, kembali ke jalan Allah, keseimbangan hidup kita jaga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya, pencerahannya buat kita. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapat, ya pencerahan yang kita dapat. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih atas pencerahan, atas kebersamaannya ya untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Rabu pagi jam 9 ya, dengan narasumber yang berbeda. Dengan narasumber yang berbeda, insya Allah dengan Ustaz Cahyo nanti teman-teman harap kembali berjumpa dengan kita. Untuk itu Ustaz dan teman-teman semua, kita akan tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya kita. Sampai bertemu lagi insyaallah di Rabu mendatang. Jazakallahu khair. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.